Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun sudah berada. Mari sama-sama pagi hari ini saya ajak untuk kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita untuk kita bangun tahta pujian penyembahan bagi Yesus kita. Karena dialah Allah yang memberikan kekuatan baru, pengharapan baru dan hidup baru. Jika pagi hari ini Tuhan bangunkan kita semua dalam kondisi yang sehat, semuanya hanya karena Yesus mengasihiku dan mengasihimu. Sama-sama kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kekuatan baru, pengharapan baru, semangat baru yang telah Kau beri bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat keluarga yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, dan semua kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami. Untuk itu Tuhan pagi hari ini kami rindu memberikan pujian terbaik kami buat Yesus yang telah memberikan hidup bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna atas kami. Mari Tuhan bawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kekuatan, dalam hadirat-Mu ada sukacita, damai sejahtera, dan dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan dan pemulihan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami, yang terbaik hanya bagi Engkau. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari nyatakan syukur lebih lagi bagi Yesus kita, bahwa dalam setiap musim hidup kita Yesus selalu ada untuk memulihkan setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur sembah kami. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Jangan pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini terus kami mau agungkan Engkau. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam, terlalu besar Yesus. Kasih sayangmu melimpah, melimpah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan pengagungan hanya bagi Engkau Yesus, Allah kekasih hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Kau mengaruniakan putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus sebagai ganti penebus bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Terima kasih Kau telah memuaskan setiap dahaga dan lapar kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu atas hamba-Mu, sehingga apa yang mereka sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan dapat menjadi kekuatan, berkat bagi setiap kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami terus hidup dalam track-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas pekerjaan dan hidup kita pada hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menjadi bekal di dalam setiap kehidupan kita, yang memampukan kita untuk kita melewati setiap hari kita pada hari ini. Subtema firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih karunia
membuat kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Kasih karunia membuat kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Mari bersama kita membuka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 dan ayat yang ke-24, bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, tentunya kita memiliki kerinduan yang sama kepada Tuhan. Bagaimana setiap kita rindu untuk dipercayakan Tuhan, untuk kita melayani Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita mau meresponi akan setiap panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa melayani Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan, inisiatif Tuhan bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tentunya ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk kita menjadi hambanya, tentu saja kita harus menanggapi akan tawaran yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan apa saudara? Dengan kita melayani Tuhan dengan penuh maksimal Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Kita dapat melihat bagaimana contoh dari para tokoh Alkitab yang hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hambanya. Yang pertama dalam perjanjian lama, kita akan membuka di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat 14 dan ayat 15. Amos pasal yang ke-7 ayat 14 dan ayat ke-15. Demikian firman Tuhan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Ayat 15, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amin. Dari contoh yang pertama ini, bagaimana kita melihat dari kehidupan Amos Bapak Ibu Saudara. Amos ini merupakan seorang yang biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang ke-14 ini bahwa ia katakan ia seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Kalau kita melihat seorang peternak itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang tidak ada apa-apanya bagi Tuhan, itulah yang dipakai Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa. Di ayat 15 dikatakan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Amos ini orang biasa yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Untuk apa saudara? Untuk Amos ini bernubuat terhadap umat pilihan Allah, yaitu umat Israel. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana umat Israel ini adalah umat yang tegar tengkuk di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan sudah memberikan kasih setianya kepada umat Israel, tetap saja umat Israel masih membangkang di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memakai hidup dari Amos ini yang latar belakangnya adalah orang yang biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Amos ini mau dan setia kepada panggilan Tuhan, maka Tuhan memakai hidup Amos ini menjadi hidup yang luar biasa untuk menjadi nabinya Tuhan, untuk mengabarkan akan suara Tuhan. Menjadi seorang hamba bukanlah pilihan Bapak Ibu Saudara, melainkan
panggilan. Artinya sekalipun jarang orang berkeinginan menjadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan dapat memakai orang dengan berbagai cara untuk melayaninya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini jangan kita mengira bahwa dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita punya, kita dapat melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa melayani Tuhan itu adalah karena panggilan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau kita dipakai Tuhan menjadi hambanya, itu bukan karena kegagahan kita, kemampuan kita, tetapi karena semuanya inisiatif daripada Tuhan untuk kita dimampukan, untuk setiap kita dapat melayani Tuhan. Lalu contoh yang kedua, tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan menjadi hambanya adalah Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, yaitu sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari hidup Yesaya yang ia katakan seorang yang najis bibir, dengan kata lain ia mengakui bahwa setiap hidupnya itu tidak layak. Karena hidup Yesaya ini tinggal di dalam bangsa yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kenajisan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang kelima bagian yang terakhir, dikatakan namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesaya ini meresponi akan setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupannya, walaupun ia tinggal di tengah-tengah kumpulan orang yang penuh dosa, namun saya yakin percaya Yesaya ini sudah dikhususkan oleh Tuhan untuk Yesaya dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan hambanya untuk memberitakan akan suara Tuhan. Dari dua tokoh Alkitab ini dapat kita melihat bahwa untuk kita dipercaya Tuhan untuk menjadi hambanya, yang harus kita lakukan adalah kita yang pertama mau untuk meresponi akan panggilan Tuhan. Yang kedua adalah jangan kita pernah ragu akan setiap panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita mengerti dan dapat kita dipercaya untuk menjadi hamba Tuhan dalam hidup kita, ada 3 hal yang dapat kita pelajari untuk kita dapat menjadi hamba Tuhan. Yang pertama adalah seorang hamba harus memiliki integritas. Yang pertama, seorang hamba Tuhan harus memiliki integritas. Kita buka Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Poin yang pertama yang harus kita miliki untuk menjadi hamba Tuhan adalah kita memiliki integritas. Dengan kata lain, setiap perkataan kita harus sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam setiap dosa. Mengapa bisa terjadi demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita melihat bahwa integritas dalam hidupnya ini sudah hilang Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa hilang Bapak Ibu Saudara? Karena dia merasa, setiap anak-anak Tuhan merasa bahwa hidupnya itu dapat melayani Tuhan, menjadi hambanya karena mereka merasa mampu. Tetapi mereka lupa Bapak Ibu Saudara, mereka mampu itu karena Tuhan yang memampukan setiap mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini setiap kita yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita menjadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya yang benar-benar sudah menerima akan kasih karunia daripada Tuhan, kita harus memiliki integritas di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak berkompromi dengan dosa Bapak Ibu Saudara.
Mungkin hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, hidup di dalam dunia yang penuh tidak dengan kepastian Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dapat kita kerjakan untuk kita dapat menjadi hamba-hamba Tuhan, yaitu caranya dengan kita melayakkan setiap hidup kita di hadapan Tuhan dengan cara kita minta pertolongan daripada Tuhan, yaitu dengan cara kita menjaga setiap hidup kita dengan firman Tuhan, menjaga hidup kita dengan kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, kemampuan, talenta itu dapat dilatih Bapak Ibu Saudara. Tetapi integritas ini tidak bisa dilatih Bapak Ibu Saudara. Integritas ini tentu sangat mahal harganya. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tentunya yang pertama kita harus memiliki integritas di dalam setiap kehidupan kita. Dengan integritas maka setiap kita dapat mengerti akan maksud dan rencana Allah di dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari untuk kita dipercaya Tuhan, untuk kita menjadi hambanya adalah seorang hamba Tuhan harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Amsal pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dilanjutkan dalam Amsal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dua ayat ini kita dapat melihat bagaimana Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat, sumber kepandaian, sumber segala-galanya dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita untuk kita dapat menjadi hamba Tuhan yang berkenan, yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa di hadapannya adalah dengan cara kita memiliki hidup takut akan Tuhan. Dengan kata lain, kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus berdiri di tengah-tengah kebenaran Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai setiap hidup kita melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan. Karena Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 katakan, ketika hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan memakai setiap kehidupan kita menjadi alat-alat dan kemuliaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita rindu Bapak Ibu Saudara, kita dipakai Tuhan ini bukan untuk pelayanan-pelayanan yang biasa saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tahu bahwa di luar sana banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ladang sudah menguning Bapak Ibu Saudara, tetapi pekerjanya sedikit. Oleh setiap kita pada pagi hari ini, kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai Tuhan di akhir zaman ini. Jangan sampai lewat setiap pelayanan kita orang berkata, wah ternyata hamba Tuhan itu ternyata sama saja. Oh ternyata hamba Tuhan itu hidup dalam dosa. Jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Tetapi kita mau kerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam setiap hidup dan pelayanan kita. Sehingga dari pelayanan kita banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan diberkati dengan nama Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana setiap kita dapat dipercaya Tuhan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Yang ketiga adalah seorang hamba harus mengerti bahwa hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari, untuk kita dipercaya
menjadi hamba Tuhan adalah dengan cara kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tentu saja untuk kita menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara tentu tidaklah mudah. Banyak godaan-godaan, banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati untuk kita menjadi hamba Tuhan. Karena kita mengerti bahwa kehidupan dari seorang hamba Tuhan itu identik dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang sederhana di hadapan Tuhan. Namun pertanyaan bagi setiap kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, siapkah kita untuk kita dipakai menjadi hamba Tuhan pada pagi hari ini? Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini dengan 3 poin yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, untuk menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan jadi luar biasa, kita memiliki integritas. Yang kedua, kita memiliki hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau serahkan setiap hidup kita, masa depan kita, semuanya apa yang kita miliki dalam hidup kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau bawa setiap hidup kita dan setiap pekerjaan kita dan pergumulan dalam hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita untuk menjadi hambanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami sudah merenungkan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami rindu pada pagi hari ini Engkau memakai setiap kami untuk Kau menjadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang dipakai Tuhan secara luar biasa di akhir zaman ini Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankanlah setiap hidup kami untuk kami memiliki integritas di hadapan-Mu, untuk hidup kami semakin hari semakin takut kepadamu Tuhan. Dan yang berikutnya untuk kami memiliki kepercayaan bahwa setiap hidup kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, bahkan setiap kerinduan-kerinduan dari anak-anak-Mu yang sudah mendengar akan doa pagi online ini Bapa. Kami mau merenungkan dan menyerahkannya semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan sendiri yang akan memampukan, melayakkan dan memakai kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.